Puji Tuhan. Saya ngedek, saudara. Kayaknya sudah lama saya tidak berdiri di sini. Saya bersyukur pada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Saya mewakili keluarga saya mengucap syukur kepada Tuhan karena ternyata Allah kita adalah Allah yang tetap setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kira-kira 4 tahun yang lalu, saudara ya, kurang lebih 4 tahun yang lalu, pada saat gereja ini mengumumkan sebuah penaburan. Saat itu saya mempunyai enggak banyak, hanya 1 mobil, bukan mobil yang bagus, saudara. Saya punya mobil jelek. Tapi pada saat ada penaburan itu, suami saya tergerak untuk menaburkan mobil itu. Enggak banyak nilainya, tapi bagi keluarga kami, mobil itu sangat berarti. Karena mobil itu salah satu sumber mata pencarian kami untuk antar jemput, untuk kami ngantar, karena saya jualan, untuk ngantar jualan. Tapi saat itu suami saya tergerak untuk memberikan mobil itu pada Tuhan. Saya tidak menolak. Karena apa? Karena bagi saya itu langka. Karena suami saya itu, karena kami selama ini hidup dalam didikan gereja yang mungkin sangat ketat ya. Kalau kami melihat pendetanya sering jalan-jalan ke mall atau punya sesuatu yang lebih bagus dari jemaat, itu bagi kami dulu, pandangan kami itu adalah hal yang, ya kalau orang bilang itu berlebihan. Tapi pada saat suami saya tergerak, digerakkan Tuhan untuk memberikan mobil, saya langsung setuju. Karena bagi saya itu merupakan hal yang langka yang dialami oleh suami saya, saudara. Pada saat kami memberikan mobil itu, terus terang, bukan keadaan yang lebih baik yang kami alami. Kami semakin drop. Dalam keadaan ekonomi, kami seperti orang yang compang-camping. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kartu kredit yang kami punya, semuanya sudah penuh. Kurang lebih hampir ada 20 kalau nggak salah. Saya punya, suami saya punya, semuanya penuh. Orang tua enggak tahu, saya enggak mau cerita karena mungkin menambah kesusahan bagi mereka. Keluarga harus tetap jalan, makan harus tetap jalan, anak harus tetap sekolah. Sedangkan keadaan ekonomi semakin kacau. Tapi saya tetap berharap, pasti suatu saat Tuhan akan pulihkan. Suatu saat ada angin segar, teman saya mengajak suatu bisnis. Dia bilang, ini bisnis yang sangat mudah. Dia bilang merem-mereman nih 1 bulan pasti dapat gotyo. Saya waktu itu keadaan susah ya, saya pasti mau lepas keuntungan segitu. Saya langsung, ya, suami saya, ya langsung. Ternyata enggak ada 1 bulan, saudara, 3 hari uangnya hilang sudah. Keuntungan 5 juta itu enggak pernah saya nikmati. Bahkan uang itu sudah enggak ada. Padahal saya untuk modal itu saya hutang bank lagi. Hutang tambah banyak. Belum lagi itu selesai, saudara saya bilang, ini nanti kamu saya kasih keuntungan 10%. Saya enggak bisa berpikir lagi, ya coba sih, kalau memang ini rencana Tuhan, mungkin bisa Tuhan nanti pulihkan dari hal ini. Utang bank lagi, amblas lagi, saudara, 10% enggak ada, uangnya amblas, saya punya utang tambah banyak lagi. Saya punya usaha kreditan handphone,
Modal juga tidak ada, saya pakai kartu kredit juga untuk beli handphone. Siapa tahu dari sisa selisihnya itu saya bisa punya keuntungan. Ternyata handphone amblas lagi. Bukan 100-200 tapi jutaan juga. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Beri saya kekuatan untuk tetap ada dalam kehendak Tuhan. Pada saat itu rasanya lubang itu semakin banyak. Tapi kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya suatu saat pasti ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan saya bersyukur, ternyata Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidak setia. Dia adalah Allah yang setia. Dia menepati janjinya. Walaupun saya harus melalui proses macam-macam, tetapi pada saatnya kita akan menuai apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Pada tahun ini, Tuhan sudah memberikan pencerahan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menghapuskan, walaupun belum semuanya, tetapi minimal kartu kredit yang kami punyai sudah terhapus. Saya bersyukur, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Pada saat saya terjepit, saya tetap harus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk membuat saya bisa mampu. Kalau orang Jawa bilang ya, kita di gunung nemu kalung, di latar nemu melar, ditaruh di kali kita bisa nemu ali-ali. Itu adalah mujizat Tuhan. Hal yang tidak mungkin, rasanya menghimpit saya, kesesakan itu menghimpit saya. Tapi Tuhan, setiap saat Tuhan menunjukkan ajaibnya buat kami semua. Saya bersyukur saat ini Tuhan sudah kembalikan mobil yang kami tabur dengan sesuatu yang baru dan harganya sangat luar biasa bagi saya. Sampai-sampai pada saat mobil itu datang, suami saya yang tadinya bisa nyetir jadi macet, tidak bisa nyetir karena sangat bersyukur, sangat takut, sangat panik. Dulunya mobil sangat jelek, terus ini mobil bagus, bingung saudara, jadi macet. Seminggu mobil itu datang itu cuma dilihat tok. Saya lihat dari kaca di luar tole. Terus anak saya masuk, dia glek-glek akhirnya setirnya enggak bisa muter, bingung semua. Telepon si Evi, telepon siapa, ya apa setir kok gak iso munyer. Saking bingungnya saudara. Seminggu itu cuma dilihat-lihat tok. Saya bersyukur, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saat ini saya akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan sebuah pujian. Saya minta keluarga saya untuk semuanya maju. Setia.